Di informasi berikutnya pemirsa, masih dalam rangka Rakernis Humas Polri 2025, Biro Multimedia Divisi Humas Polri juga turut menyediakan pameran dan sejumlah penghargaan yang diterima. Reporter Polri TV Atia Numa akan melaporkan selengkapnya. Sebagai upaya peningkatan fungsi kehumasan dan pengelolaan informasi bagi seluruh personel Divisi Humas Polri, baik di tingkat Mabes maupun di tingkat Polda jajaran, Divisi Humas Polri menggelar Rapat Kerja Teknis Humas Polri 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 6 hingga 8 Mei 2025. Dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis Humas Polri 2025 ini, para peserta yang merupakan seluruh anggota Divisi Humas Polri di tingkat Mabes maupun para Bid Humas Polda jajaran menerima paparan teori dan juga pelatihan kompetensi dan pelatihan media dalam rangka meningkatkan fungsi kehumasan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, beserta para pejabat utama Divisi Humas Polri, para pejabat utama Akademi Kepolisian, dan seluruh peserta Rakernis. Di samping kegiatan paparan teori dan juga praktik pelatihan kompetensi, dalam rangkaian Rakernis Humas Polri 2025 juga terdapat pameran dari biro yang terdapat di Divisi Humas Polri. Salah satunya adalah Biro Multimedia Divisi Humas Polri. Pemirsa Polri TV, kembali bersama saya Atia Numa. Kali ini saya berada di Gedung Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah dalam rangka Rapat Kerja Teknis Humas Polri 2025. Pemirsa, kegiatan ini sudah berjalan sejak 6 Mei kemarin dan akan berlanjut hingga 8 Mei 2025. Dan Rakernis Humas Polri tahun ini digelar dengan tema melalui optimalisasi manajemen media, Divisi Humas Polri siap mendukung kebijakan Kapolri dalam rangka mewujudkan program Astacita Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dan sebagai rangkaian dari Rakernis Humas Polri tahun ini terdapat berbagai macam booth yang sudah disediakan dari biro-biro yang ada di Divisi Humas Polri. Nah, kali ini saya sudah berada di depan Biro Multimedia Divisi Humas Polri dan di sebelah saya sudah ada AKP Prisma sebagai anggota dari Biro Multimedia Divisi Humas Polri. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Mas Prisma, mungkin boleh dijelaskan nih sebenarnya fungsi Biro Multimedia di Divisi Humas Polri apa saja sih? Oke, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Sedikit saya menjelaskan terkait Biro Multimedia. Jadi Biro Multimedia itu merupakan biro yang paling bungsu yang ada di Divisi Humas Polri. Jadi pada tahun 2017 biro ini terbentuk dan biro ini dibentuk itu memiliki fungsi yang cukup strategis ya. Apalagi di tengah derasnya arus informasi di era digital, biro ini memiliki peran untuk menjadi jembatan antara polisi dengan masyarakat di dunia maya. Nah, kurang lebih Biro Multimedia itu bertugas juga untuk menjalin komunikasi publik dan juga meningkatkan citra positif Polri di mata masyarakat, gitu Mbak. Baik, kemudian selama perjalanan giat-giat Biro Multimedia Divisi Humas Polri sudah mendapatkan penghargaan apa saja? Ini sepertinya banyak piagam yang dipajang di sini. Ya, jadi alhamdulillah Polri melalui Biro Multimedia Divisi Humas Polri ini, yang pertama kita dapat penghargaan dari KSP, Kantor Staf Presiden. Nah itu kategorinya kementerian lembaga dengan dedikasi dan loyalitas tinggi dalam rangka pelaksanaan Cipta Trending di media sosial. Itu tahun 2024. Kemudian di tahun 2025, baru kemarin 17 April, itu kita dapat penghargaan dari GSMS, Government Social Media Summit. Itu kita top 3 kementerian lembaga. Jadi kita dapat penghargaan karena lembaga yang paling aktif, kemudian engagement yang paling banyak, dan akun terbaik dari kementerian lembaga, gitu Mbak Numa. Luar biasa. Nah, kemudian di dalam Biro Multimedia sendiri ini, apakah ada bagian-bagian kerja yang lain? Ada dong. Jadi di Biro Multimedia ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama itu namanya bagian pemanalis.
Bagian pemanalis itu apa? Singkatnya, bagian pemanalis adalah bagian pemantauan dan analisa yang bertugas kurang lebih dia tuh mata dan telinganya Biro Multimedia lah. Dia memantau isu yang berkembang seperti apa, kemudian dia melakukan analisa, dan ini menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi kepada bak berikutnya untuk dibuatkan produk konten atau infografis kayak gitu. Nah, rekomendasi ini diberikan kepada bak produk kreatif. Nah, bak produk kreatif ini bertugas untuk membuat konten yang kreatif, yang edukatif, yang informatif dengan teknologi ya. Kemudian dengan komunikasi visual yang baik juga, gunanya supaya informasi tentang kepolisian atau pemerintah itu bisa dengan mudah dicerna oleh netizen. Nah, setelah bak produk kreatif ini bikin produk konten, diberikanlah kepada bak disindik. Bak disindik itu bak diseminasi informasi digital. Nah, ini tugasnya Mbak Numa. Bak disindik ini memviralkan lah, kurang lebih gitu. Memviralkan, menjalin hubungan baik dengan netizen gitu. Dan kita juga bersyukur dengan keaktifannya bak disindik juga, dan kerjasama kita 3 bak ini yang saling berkesinambungan, kita dapat penghargaan tadi gitu. Kurang lebih itu sih Mbak Numa. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Numa. Baik, pemirsa, itulah tadi kurang lebih fungsi dari Biro Multimedia Divisi Humas Polri. Tentunya pelaksanaan rapat kerja teknis Divisi Humas Polri 2025 ini dilaksanakan untuk meningkatkan fungsi kehumasan Humas Polri, dan selain itu juga tentunya untuk mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih pemirsa. Atia Numa, Andi Putra, Polri TV.